orang utang sama kita 85 gram emas. Utang Faki. Janji berapa? Setahun. Tes. Hari ini pas hulul dain. Sampai masa tempo Faki bayar hutang. Dan kita mampu memintanya. Kita mampu meminta kepada Pak, kepada Abin. Hulul dain dan kudro ala istifaihi. Maka kita ini wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena ada hutang orang kepada kita yang sampai haul. Dan sampai satu nisab. Sudah setahun dan sudah satu nisab. Serta kita mampu menagihnya. Sini. Hutangnya. Maka kita wajib bayar zakat. Ini maksudnya paham kira-kira? Arfan membayar zakat fitrah. Sudah ada. Tapi nggak ada yang dibayarkan. Diakhirkan sampai orang pulang sholat id. Akhirnya zakatnya itu rusak. Maka Arfan nanggung zakatnya. Atau kamu ambil 5 orang. Dipasari orang untuk menyerahkan zakat orang tersebut kepada mustahiknya. Nah, Pak, ini zakatku, anakku, ini kusangan bapak untuk serahkan kepada yang mustahik, misalnya gitu. Diserahkan kepada si ini. Sama dia nggak langsung dibagi. Diakhirkan. Dosa hukumnya. Dosa. Kalau terjadi kerusakan pada zakatnya seorang yang diserahkan kepada amil tersebut, maka amil wajib mengganti. Betul. Hukumnya dosa. Tapi in akhara jika mengakhirkan, in ukhira. Ya, jika diakhirkan apa zakat, liintidhari qaribin untuk menunggu kerabat, au jarin atau tetangga, au ahwaja atau yang lebih butuh, au aslah atau yang lebih layak, lebih patut, yang lebih baik, lam ya'sa maka tidak dihukumi dosa. Kalau ternyata Alfan melambatkan mengakhirkan zakatnya karena yakin dulurnya mau datang, dulurnya mau pulang, sudah sampai mana gitu. Janji paling kalau nggak macet ini wawa sampai jam-jam 11 lah ini. Nah, jam kan udah selesai sholat id. Udah koskan wawa aja. Nah, wawa susah ini. Wawa rumahnya di situ sebenarnya. Cuman pulang merantau. Di perantauan dapat musibah. Akhirnya pulang. Mau kasihkan wakmu. Udah nggak apa-apa lah kasihkan. Maka nggak dosa hukumnya. Paham? Nggak dosa. Tetapi tetap menanggung. Lam ya'sam tidak dosa, lakin nawa tetapinya Arfan, enggak Arfan ya, Muzaki ya. Itu yatmanu menanggung sama Muzaki akan zakat tadi intalifa jika rusak. Si Arfan tetap menanggung zakatnya kalau rusak, diganti. Kaman seperti orang, atlafa yang merusakkan akan zakat. Seperti hukumnya orang yang sengaja merusakkan zakatnya. Au kasora atau sembarangan fi daf'i mutslifin di dalam menolak orang yang merusak anhu daripada zakat. Seperti apa? Ka'an wado'a. Seperti sekiranya meletakkan seseorang akan zakat yang akan dizakati barangnya, barang yang akan dizakatkan fi ghairi hirzi di selain tempat penjagaannya. Diletakkan di sembarangan tempat. Naruh asal gitu aja. Tiba-tiba dimakan ayam. Entek. Udah tahu beras taruh depan rumah taruh plastik. Dipecah kalau orang nggak mungkin lah. Katakanlah ayam netel ditotolin tak resi. Sehingga terjadi kerusakan. Maka wajib kita mengganti. Paham maksudnya? Ba'dal hauli setelah haul. Setelah setahun. Atau enggak zakat fitrah, zakat mal lainnya sebagainya. Sudah tamakun, cuma nunggu haul 2 hari lagi. Sudah tamakun, sudah memungkinkan, nisab sudah sampai, barang sudah hadir. Di rumah sudah tersedia. Sudah kau bungkusin mau kau zakatkan. Sudah tamakun ini. Tinggal nunggu besok lusa kau zakatkan. Kemudian enggak kau simpan di tempat yang ini badal haul ya. Qobla setelah haul berarti. Sudah setahun ini tinggal zakatkan bukan qobla.
Sudah setahun sudah tinggal zakatkan. Tapi karena nunggu mustahiknya, kok simpen sembarangan. Padahal sudah tamakun dan sudah haul. Disimpan, tapi simpennya sembarangan. Akhirnya dimakan ayam. Atau anakmu tiba-tiba main-main, kesempar, pecah, rusak, basah. Maka kau tetap mengganti. Paham kira-kira? Jadi Abi jelaskan biar nanti kau juga bisa menjelaskan. Wa qabla tamakuni, dan sebelum tamakun. Atau setelah haul sebelum tamakun. Bahkan sebelum tamakun juga, sebelum memungkinkan juga, kalau sudah haul, cuman qabla tamakun ini gini. Sudah haul, sudah nisab. Barang itu belum hadir. Gitu. Ya, barang itu belum hadir. Atau sudah hadir, tapi tinggal tinggal bagi-bagi, tinggal menyusun-nyusun. Yang penting kalau tamakun udah memungkinkan udah dikeluarkan. Ya, ada kalanya tamakun ini qabla tamakun sebab belum hadir. Dapat sekian ton dibawa kemari. Sudah wajib kita, sudah sampai nisabnya, sudah wajib zakat. Cuman kan belum sampai ke tempat ini, berarti belum tamakun. Udah sampai baru namanya tamakun. Rusak, ya yang rusak itu ganti. Paham? Wa yahsulu, dan hasil apa tamakun. Bihuduri malin, dengan hadirnya harta goibin yang enggak ada. Sairin yang bergerak, au qarin atau tidak bergerak. Fi mahallin, di tempat asyura, yang sulit apal wusulu sampai ilahi kepada tempat. Tamakun sudah dianggap hasil, sudah terjadi. Sudah dikatakan tamakun apabila harta itu hadir. Yang goib tapi bergerak. Harta yang belum ada bergerak. Sudah dikatakan tamakun. Oh, itu udah tamakun. Barang yang goib, ya, sudah hadir dan bergerak. Dari Pekanbaru kemari. Sudah bergerak. Itu kan goib belum ada di sini. Tapi udah bergerak. Bentar lagi sampai. Sudah mau tiba. Nah, itu disebut tamakun sudah. Atau yang tidak bergerak tapi di tempat yang sulit sampai kepada tempat tersebut. Itu juga dikatakan sudah tamakun. Karena mungkin becek, karena dan sebagainya. Sehingga nggak bisa sampai ke tempat itu. Sulit sampainya. Maka ya udah dianggap tamakun. Kalau kira-kira di tempatmu ada, kau punya uang untuk mengganti, untuk zakatkan yang barang di sana, zakatkan. Kalau enggak ya nunggu di sana untuk dikodokkannya. Ya, nunggu barang itu sampai. Barangmu sudah sampai awal nisabnya, tapi untuk sampai kemari nggak bisa. Karena akses jalannya rusak. Mungkin nunggu seminggu dulu. Nunggu seminggu sehingga nggak bergerak mandek. Nunggu seminggu baru bisa barangmu sampai. Kau udah ada duit ini untuk zakatnya, kau tanya berapa ton? Sekian. Kalau duitkan sekian berarti zakat sekian. Kau di rumahmu ada, ya udah kau keluarkan zakatnya aja. Sebagai pengganti dari barang yang di sana. Paham? Karena sudah sulut tamakun. Fa'ilam yahdir, maka jika tidak hadir harta, kalau nggak datang juga, lam yalzam, tidak wajib akan orang apalada membayar zakat min mahallin, di tempat akhara yang lain. Kalau nggak hadir, maka nggak boleh membayar zakat di tempat yang lain. Wa in jawazna, sekalipun membolehkan sahabat kami, nakla zakati, akan memindah zakat. Walaupun boleh kita memindahkan zakat ke tempat yang lain. Tapi Abdul ini tempat kita sendiri. Di tempat kita. Termasuk tamakun juga wahuduri. Wajib bayar zakat juga. Wahuduri mustahiqiha, hadirnya orang yang menerima zakat. Sudah ada mustahiknya di tempat itu. Itu termasuk sudah bagian dari wajib kita bayar zakat. Ay zakati, yakni orang yang terima zakat. Au ba'dim, atau sebagian saja. Fahuwa, maka bermula hudurnya mustahik itu mutamakinun. Mutamakin binisbati, dengan dinisbatkan lihisotihi, kepada sebagian, ail ba'di, dinisbatkan kepada sebagian. Sebagiannya mutamakin. Hatta lau talifah, sehingga jika talifat, jika rusak
zakat, ya domina, nanggung sama orang nggak akan zakat. Juga sudah wajib bayar zakat, wa ma'afarogin, beserta rampungnya, selesainya, min muhimin dinin, dari perkara penting yang bangsa dini, dunyawin atau bangsa dunia. Ka'aklen wa hamamin, seperti makan dan kebutuhan di kamar mandi. Wahulu lidainin, dan sampainya kewajiban untuk membayar hutang. Min nakdin, bayarnya daripada emas, perak, au ardi tijarati, atau barang dagangan. Au ardi tijarati. Ardi tijaratin. Ma'akudratin, beserta mampu, ala istifai, atas menagihnya hutang. Ada orang hutang sama kita sampai 1 nisab. Ada orang hutang sampai kita hutang sama kita 1 nisab. Emas 85 gram. Kalau dulu bukan 94, salah penjelasan kemarin waktu di 85 ya. Yang dulu kita di sini 85 gram. Ada orang utang sama kita 85 gram emas. Utang faki. Janji berapa? Setahun. Tes. Hari ini pas hulul dain. Sampai masa tempo faki bayar hutang. Dan kita mampu memintanya. Kita mampu meminta kepada abin. Hulul dain dan kudro ala istifaihi. Maka kita ini wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena ada hutang orang kepada kita yang sampai haul. Dan sampai 1 nisab. Sudah setahun dan sudah 1 nisab. Serta kita mampu menagihnya. Sini. Hutangnya. Maka kita wajib bayar zakat. Ini maksudnya paham kira-kira? Nanti kalau nggak dijelaskan nggak paham kau. Apa maksudnya ini? Nggak mudeng. Kira-kira mudeng kau ini kalau nggak dijelaskan? Enggak, maka dijelaskan. Biar mudeng. Ya, tulis keterangannya gitu. Biar kau nanti mudeng. Jadi kalau ada orang utang sama kau, Pan, senilai 100 juta, dia janji sama kau tempo 1 tahun, dicicil 2 kali, sudah dibayar 50 juta, kemudian dibayar lagi 50 juta, atau dibayar sekaligus 100 juta, pas di akhir tahun itu, sehingga dan kau mampu menagihnya, maka wajib bagi kau mengeluarkan zakat dari hutang orang kepadamu. Kau keluarkan zakatnya, paham? Karena sudah 1 nisab. Dan hulul dain, sampainya orang tuh bayar hutang sama kau. Kau mampu menagih. Tapi disyaratkan kudrati ala istifai. Kalau nggak mampu ya nggak juga. Yang hutang sama kau orangnya serem. Kalau aku datang aku mau dibacok, ya nggak bisa. Nah, atau orangnya melarat, kau tahu, iksar. Kau minta-minta, kayak mana nggak punya duit aku? Ya belum wajib, paham? Biangkana, dengan sekiranya ada pada ini itu ala maliin hadirin. Badilin, atas orang yang kaya, yang hadir dan mau membayar hutang. Ya. Maliin itu di tengah-tengah ay musirin, nampak kan? Musirin orang yang kaya. Yang utang sama Arpan ini dayat orang kaya. Utang sama kau 100 juta, sukses dari utangnya, pengusahanya. Dan dia memang membayar, Pan, besok aku datang bayar utang. Udah, bayar kau zakatnya, keluarkan dari utang tersebut. Paham? Atau aujahidin, atau orang yang nggak mau bayar, enggan. Alaihi, atas jahid, bainatun, ada keterangan. Au ya'lamu, atau mengetahui akan jahid, siapa qadi. Au qadara, atau mampu siapa Arpan, orang yang utangi, huwa ya Arpan ala khulasihi, atas menagihnya, atas membereskannya. Atau Arpan sanggup membereskan itu. Orang ini nggak membayar, tapi Arpan sanggup. Atau kau lapor ke pemerintah, lapor ke polisi, ini nggak membayar utang. Ini jadi perkara perdata. Padahal dia mampu dan sebagainya, tapi malas membayar. Nah, maka kalau orangnya mampu sebagainya, kau tetap wajib melakukan zakat. Kalau kau mampu membereskannya, atau kau bisa lapor ke qadi untuk nagih utangnya.
Atau ada keterangan. Sabar. Aku bukan gak mau bayar, Pan. Uangku masih, apa ini? Minggu ini baru keluar, minggu ini aku bayar. Terus janji aku, minggu ini aku. Pakai buku hitam putih. Apa pakai apa? Hitam di atas putih, tanda tangan, tek. Saksi, 2 orang, tek. Panggil Pak Polisi, 1 tek. Ya tenang, seminggu ini aku bayar. Ada keterangan, ada bayinannya. Nah, maka kalau semacam itu kau wajib bayar zakat. Paham kira-kira? Mudeng maksudnya? Maka fayajibu wajib kepada orang yang kita tagih jahit tadi, membangkang. Wajib ngapain? Ikhrajuz zakati, membayar zakat fil hali. Di dalam seketika, wa ilam yakbid, sekalipun belum menerima sebarang akan utangnya tadi. Maka wajib dia membayar seketika itu walaupun belum menerima uangnya. Ya Nuas. Walaupun uangnya belum diserahkan sama Dayat ke kau, tapi Dayat sudah memberikan keterangan, minggu ini dibayar, seketika itu kau wajib bayar zakat. Apabila utang Dayat sama kau sampai 1 nisab. Paham maksudnya? Mudeng. Ya. Mudeng kau apa namanya? Siapa namamu? Fakih. Mudeng kan? Kau keterangannya kau tulis biar kau ngerti. Nanti kau lali menjelaskan gitu. Ya. Lali. Ya Allah. Li'anau sesungguhnya arfan, orang yang menghutangi, itu qadirun mampu ala qabdi, orang yang menghutang. Itu qadirun mampu ala qabdi atas menyerahkannya hutangnya. Karena orang tersebut mampu membayar hutangnya. Dan sudah ada bayina, sudah ada keterangan. Ya, sudah ada keterangan. Maka keluarkan seketika. Keluarkan halan. Walaupun kita belum menerima uang tersebut. Paham kan? Janji Dayat bayar sama Arfan hari ini. Ini sudah hululnya. Hulul dainnya. Dan ini sudah haul pula dari uangmu yang kau pinjamkan sama dia. Dan sampai ulasan nisab. Kau keluarkan seketika. Walaupun dia belum bayar sama kau. Tapi sudah ada gambaran. Ya, paham maksudnya? Tapi amaidah ta'adaroh. Adapun jika udur sulit. Apa istifa'uhu nagihnya. Bi'isarin dengan sebab melarat. Au matlin, au ghaibin, atau enggak ada. Apa matlin dia? Mutlin, muhtarin, orang yang menjaga. Masih orang yang menyerahkan. Dengan sebab melarat, atau nanti matlin itu maksudnya apa nanti? Atau dengan sebab orangnya nggak ada. Mana lah orang sama aku dulu, rumahnya di sini dulu. Kok tiba-tiba nggak ada? Wah, rumahnya ini mana? Udah pindah ke sana. Nggak ada. Atau kau jumpai dia, ini janjimu lu udah setahun. Kau tengok melarat, aduh Pan, aku udah niat Pan membayar ini. Tiba-tiba Pan kebakaran, mau ini sekarang Pan kau dan kau tengok sudah Pan, rumahku kebakaran habis. Uangku sudah niatku bayarkan, ini Pan tinggal uang tinggal ini untuk bayar utang kau Pan. Tapi kalau aku berngaupan ini anak-anakku ini ya, rumahku sudah kebakar Bin. Kemana nih Bin? Beras nggak ada, apa-apa nggak ada. Kalau aku bayarkan nggak bisa apa-apa ini, uang pas-pasan ini untuk belanja dan sebagainya. Pan, tempo lagi lah Pan. Aku melarat. Nah ini sulit membayarnya. Tempo setahun lagi lah Pan. Dia minta tempo lagi setahun. Wah, nggak bisa kata Arfan, ngekeng, janji tetap janji. Aujuhudin atau apa namanya itu, membangkang. Wala bayinata dan nggak ada keterangan tuh maujud. Kamagzubin seperti, maka itu seperti barang yang digosok. Fala yalzamu, maka tidak wajib akan orang apa alikhraju mengeluarkan zakat. Illa in qabadha, kecuali jika menerima akan uang utangan tadi. Maka karena dia sulit, si Arfan tadi tidak wajib membayar zakat kecuali Arfan sudah menerima uangnya. Paham maksudnya? Fakih paham maksudnya? Kau paham maksudnya? Paham Bang? Ya paham maksudnya? Kalau orangnya udur meminta hutang, yang dihutangi rejari, janji, rupanya dihutangi rejari susah juga. Gak tegel Arfan. Mana ini? Dia pun susah. Maka Arfan gak wajib mengeluarkan zakat yang dihutangkan ke rejari sebelum Arfan menerima uang dari rejari. Paham kan? Bisa dimengerti?
Watajibu dan wajib apa az-zakatu bayar zakat fi magsubin di dalam harta yang digosok wadolin dan hilang. Lakin la yajibu tetapi tidak wajib apa dab'uha menyerahkannya zakat illa ba'da tamakunin kecuali setelah tamakun bi'audihi dengan kembalinya magsub audolin ilahi kepada orang yang muzakat tadi. Arfan punya uang 500 juta. Rupanya hilang di lemari. Besok sudah saatnya bayar zakat. Wajib kau mengeluarkan zakat. Tapi nggak kau serahkan sebelum uang itu kau terima. Ya, sebelum kau terima. Bukan terus gugur kewajibanmu, enggak. Tetap wajib kau. Tapi kalau sudah kau cari berkali-kali lapor polisi. Nggak balik-balik juga ya maka nggak. Berarti nggak nerima kau uang. Berarti nggak wajib zakat. Paham? Bukan berarti dengan terus hilangnya uang itu nggak dihitung haulnya. Tinggal seminggu lagi sampai haul, uangnya hilang. Hilanglah berarti haulnya. Kalau ketemu berarti nunggu ini sampai setahun lagi enggak. Tetap dia wajib zakat. Paham? Atau sudah haul hilang. Sudah haulnya hilang. Tetap wajib zakat. Cuman dia bayar zakatnya kapan? Setelah uang itu kembali. Bukan berarti terus gugur kewajibannya. Kan aku sudah nggak ada uangku, tiba-tiba balik, oh tak hitung tahun depan lagi lah, nggak bisa. Tetap itu wajib dizakatkan, walaupun di saat haul itu uangnya hilang. Cuman kapan zakatkannya? Kalau uang itu kembali. Paham maksudnya? Mudeng kira-kira? Fakih mudeng. Jadi nggak gugur kewajiban zakat dengan sebab uangnya hilang atau digosok, ya atau digosok. Ini penting ini biar kau mudeng. Nah ini perempuan, supaya tahu. Nah ini perempuan nih biar ngerti. Mungkin yang ngelamar engkau Bang Akhyar atau Bang Agung, kan gitu. Ngelamarnya mobil Pajero, tahun tinggi Pajero Sport, Dakar, ya. Atau Lamborghini. Walau asdakoh, jika memberikan mas kawin hak akan perempuan, nisoban nagdin akan nisabnya emas. Mauladan akad nikah sama si Fatimah Ali. Jangan cemburu kau, Pan. Ya. Maharnya emas 20 miskol, bahkan lebih. Maharnya emas 100 gram. Waduh, aku nikahkan. Mauladan, siapa? Aku nikahkan engkau dengan anakku Fatimah Ali bin John. Ya, misalnya gitu. Dengan mahar 100 gram emas tunai. Qabiltu nikaha wa taswijaha bimahrin madgorin halan. Atau muajjalan. Gitu. Atau dainan, utang. Ada 100 gram utang. Maka wajib kau menzakatkan emasmu tadi. Karena sudah sampai nisab. Apabila sudah sampai setahun. Karena nggak mungkin orang dapat emas 100 gram untuk perhiasan. Emas kalau dipakai untuk perhiasan yang digunakan nggak wajib zakat. Mungkin kalau orang pakai emas ini 10 kalungnya. Cincinnya 55, gelangnya pakai renteng gini. Jadi toko emas berjalan. Kan nggak mungkin kan? Ya. Wa in kana jika ada apa mahar ada itu, oh sekalipun ada apa asdaqo ada itu fitimati di dalam tanggungan ausaimatin atau binatang muayyanatin binatang ternak muayyanatin yang di apa namanya ditentukan zakat maka wajib zakat sabah zakat maka menzakatkan sabah perempuan hu akan emas atau saimah tadi wujuban halnya wajib menzakatkannya. Idza tamma haulun apabila sempurna apa haul minal asdaqi dari mas kawin wa ilam yakbit sekalipun belum menerima takbit sabah perempuan hu akan mas kawin walawati dan belum mewati sabah bojo akan perempuan walaupun maula dan belum mewati si Fatimah Ali
Karena habis akad nikah langsung merantau. Ya, langsung merantau. Malam itu juga habis akad nikah langsung merantau. Karena tentara angkatan laut. Habis akad nikah langsung tugas. Belum sempat tidur sekamar. Gitu. Mas kawinnya banyak. 100 gram. Ditinggal. Sampai setahun. Ya. Dan dia belum nerima emasnya. Ternyata belum diserahkan. Wajib zakat. Cuman kapan zakatkannya? Kalau emasnya sudah diterima. Kewajibannya sudah sampai. Tapi belum dikeluarkan. Ya. Aku belum nerima kok berarti belum wajib zakat. Enggak. Ngitung haulnya dari dia memaharkannya. Tanggal 1 sampai ke tanggal 30. Misalnya 1 Syawal. Berarti sampai ke akhir Ramadan. Masa akhir Ramadan. Wajib dia zakat emas tadi. Paham? Walaupun menerima. Walaupun belum nerima, tapi kapan keluarganya? Setelah dia nerima. Bukan berarti begitu dia nerima, ngitungnya setahun akan datang. Orang baru nerima kok. Berarti aku belum wajib zakat, nunggu setahun. Enggak. Hitungannya sudah wajib kalau sampai setahun, walaupun dia belum menerima emasnya. Paham maksudnya? Nah ini bab gini, kalau kok nggak dijelaskan nggak mudeng. Loh apa maksud ini? Walaupun belum menerima. Gitu. Ini maksudnya kita tetap diwajibkan zakat. Kalau sudah dijanjikan kita dapat mas kawin melebihi 1 nisab dan sudah sampai setahun, walaupun kita belum terima emasnya karena dia dulu tidak halal nggak kontan, ya tapi di Sumoyo ditunda, suami masih merantau, ya Allah, benar Abu Nuas, ya Allah. Sampai gini-gini, gitu-gitu. Ya. Maka kewajibannya Fatimah Ali sudah ada yang mengeluarkan zakatnya. Walaupun masnya belum ada, belum disimpan di rumah. Tapi dari dia dimaharkan sampai, itu udah setahun. Sementara barangnya belum ada. Tapi karena sudah dijanjikan dapat ini dengan maharnya, ya tetap diwajibkan emas yang dijanjikan tadi. Maka begitu terima langsung dikeluarkan zakatnya. Sudah dianggap setahun. Masa dia mendapat mahar sampai masa itu sudah setahun. Walaupun nerimanya baru 1 hari. Ternyata emasnya baru 1 hari tapi udah setahun. Maka wajib dikeluar. Nah, tapi kalau hari itu langsung diterima emasnya, ya belum wajib zakat. Karena belum tunggu setahun dulu. Baru wajib zakat. Paham? Tiba-tiba belum setahun, emasnya dijual untuk obat. Karena ternyata sakit suaminya. Sehingga nggak sampai nisabnya. Ya jadi nggak wajib zakat. Tapi kalau nggak nerima barangnya sampai setahun, kemudian suaminya begitu nerima emas, suaminya sakit. Masih wajib zakat. Kenapa? Selama setahun sudah diikrarkan. Baru nerima 1 hari. Mau dijual lagi untuk bayar pengobatan. Tapi wajib zakat dari emas tersebut. Karena masa dia mahar sama masa itu sudah setahun. Walaupun baru nerima 1 hari. Paham maksudnya kan? Mudeng kira-kira. Nah itulah. Zakat-zakatnya harus dipahami. Paham? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.